Hai, halo semuanya, kembali lagi sama aku Maria. Dan di video kali ini aku akan bikin video part 2 tentang jualan di GoFood. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyain di kolom komen. Jadi ini ada yang nanya dari Ulfa Ardianti, mau nanya dong, kalau misalnya daftar GoFood terus nggak aktif jualan selama 1 bulan, apakah akan kena charge? Kalau kena berapa persen? Itu gak kena charge teman-teman, karena aku juga sekarang lagi nggak jualan. Jadi aku juga kebetulan udah punya mesin pembayaran sportsnya, dan harusnya itu kalau misalnya punya mesin itu tuh di charge per harinya 3.000 kalau nggak salah. Tapi selama ini juga kayak nggak pernah di charge sih, soalnya saldo rekening aku nggak berkurang gitu. Nah terus udah gitu ada teman-teman yang juga nanya ini, saya sebulan lebih belum aktif kak. Nah waktu awal sih aku daftarnya itu kan lewat website, dan ternyata kalau lewat website tuh lebih lama, jadi kayak aku juga nggak direspon-respon gitu kalau bisa daftar lewat websitenya. Nah tapi udahnya aku disaranin sama orang yang waktu itu bantu aku beli perangkat sportsnya, si mesin pembayaran itu. Nah mas ini menyarankan aku untuk daftarnya lewat aplikasi GoBiz aja. Teman-teman bisa download aja aplikasi GoBiz, dan aplikasi ini baru ada untuk Android aja, jadi untuk iPhone itu belum ada. Nah di situ proses pendaftarannya tuh gampang banget, teman-teman tinggal isi aja data diri teman-teman, kayak nama teman-teman, nomor KTP segala macam. Dan untuk NPWP nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman belum punya, karena aku juga waktu daftar nggak masukin nomor NPWP. Kalau misalnya jualannya cuma satu menu aja, apa bisa? Kalau waktu dulu banget sih setahu aku sih minimal harus ada 2 menu ya, tapi kalau sekarang aku sih nggak tahu. Cuma waktu aku dulu kalau nggak salah harus minimal 2 gitu. Kalau misalnya mau pindah alamat bisa nggak? Bisa aja, tinggal ganti aja. Melani, kalau Gojek berapa potongannya? Kalau Gojek potongannya 20%, kalau GrabFood setahu aku 30%. Karena yang masuk ke rekening kita itu jumlah total pemasukan yang udah dipotong 20% sama GoFoodnya gitu. Nah kalau untuk GrabFood prosesnya seperti apa, mungkin aku nggak bisa terlalu ngejawab karena aku juga belum daftar sih kalau untuk GrabFood. Cuma waktu itu udah sempet daftar lewat websitenya, dan juga udah dapet balasannya untuk mengirimkan persyaratan lainnya kayak data diri segala macem. Cuma waktu itu nggak aku tuntasin karena mereka tuh minta ada kayak foto menu, terus foto meja makannya, dapurnya, restorannya, sedangkan aku jualannya itu cuma di rumah aja. Dan waktu itu juga aku masih proses membangun restonya, jadi kayak menu gitu-gitunya aku belum bikin gitu. Nah terus aku udah keburu riweh mau buka bazar, dan waktu itu juga nerusin mau sidang skripsi dulu, jadi akhirnya nggak di follow up lagi gitu GrabFoodnya, jadi kayak udah kelamaan gitu lah. Nah cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba resto aku tuh muncul di Grab, jadi padahal aku nggak daftarin kan. Untuk menu dan harganya itu sama persis kayak yang aku pasang di GoFood gitu, tapi karena aku terdaftar secara tidak resmi, jadi aku tuh nggak bisa kayak atur menunya, atur harganya, atau mau ikutan promo atau segala macam tuh nggak bisa. Dan kalau misalnya ada yang beli, supirnya itu harus belinya secara cash, dan aku juga kayak nggak ada pemberitahuan gitu loh. Kalau misalnya di GoFood kan karena aku terdaftar, jadi kalau ada yang pesen notifikasinya masuk dulu kan ke aku, jadi kayak aku bisa siap-siapin dulu. Nah kalau misalnya ada yang pesen di GrabFood tuh aku nggak bisa, jadi kayak tiba-tiba ada supir yang datang aja di depan rumah gitu. Tapi untuk orang yang pesen di GrabFoodnya itu sedikit banget, bisa dihitung lah paling cuma berapa kali ada yang pesen lewat Grab, karena ya kamu tuh tidak terdaftar secara resmi gitu kan, jadi kayak nggak akan muncul gitu loh di halaman-halaman depannya atau gimana gitu. Apa ada potongan yang lain dari potongan 20%? Nggak ada, jadi cuma 20 itu aja. Bayar pendaftaran nggak ada, nggak dipungut biaya apapun, gratis teman-teman. Apa harus nyetok jualannya dulu? Sebenarnya ini tergantung apa ya, triknya teman-teman aja sih, perhitungan teman-temannya seperti apa. Kalau misalnya aku memang ada yang dipersiapkan dulu, karena aku kan jualnya rice bowl, jadi isiannya banyak.
Nah, yang udah aku selalu masak duluan itu nasi, sayuran, sama telurnya. Kalau misalnya untuk dagingnya itu aku goreng dadakan kalau pas ada yang pesen gitu. Kenapa ada yang dipersiapkan dulu supaya orang yang belinya tuh nggak nunggu terlalu lama gitu. Kakak pakai mesin kasir gitu nggak kak? Sebenarnya waktu awal aku pakai mesin spotsnya itu karena mesin spots itu bisa ngeluarin stroke gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian nggak punya mesin itu juga sebenarnya nggak masalah, apalagi kalau misalnya teman-teman masih jualnya di rumahan, karena stroke itu kan kita bisa tulis tangan aja gitu. Soalnya kayak semua rekapan segala macam itu juga bisa masuk di aplikasi Gobisnya gitu. Jadi nggak perlu mesin itu juga sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya penjualannya masih ya sedikit-sedikit kayak di rumah gitu. Menurut aku sih kayaknya belum perlu gitu, karena untuk orang-orang yang order ke kita juga mereka udah bayarnya lewat GoPay kan, jadi kita juga nggak ada transaksi pembayaran lagi antara kita dengan supirnya gitu. Untuk pembayarannya gimana kak? Pakai uang cash atau masuk ke rekening kita? Langsung masuk ke rekening yang kita daftarin di awal gitu. Nah, terus udah gitu dananya tuh langsung masuk 1 kali 24 jam, jadi kebesokannya tuh langsung masuk, kecuali kalau misalnya transaksinya di hari Jumat sampai Minggu itu baru masuknya di hari Senin. Apa harus ada banner gitu? Nggak harus, nggak wajib, cuman kalau aku pasang di depan pagar tuh kayak pasang stiker kecil aja, itu buat petunjuk biar supirnya gampang cari rumahnya, karena kebetulan rumah aku posisinya di Jalan Buntu, jadi kayak suka kelewat atau masnya nggak tahu gitu. Jadi kalau dipasang banner gitu bisa ngebantu buat supirnya nemuin alamat kita gitu, lebih gampang. Nah, terus lengkapin juga aku di depan rumah juga nggak setting kayak ada meja makan atau boothnya segala macem, jadi kayak garasi biasa aja, jadi nggak di dekor kayak restoran gitu sih, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nah, terus tipsnya gimana supaya biar ada yang notice produk kita? Nah, teman-teman bisa bikin promo di GoFoodnya, di bagian menunya. Jadi teman-teman bikin promo di situ supaya resto teman-teman tuh bisa muncul di halaman depan yang bagian promo. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti resto kita tuh nggak akan muncul kan. Kayak maksudnya kita kan jualannya baru, siapa sih yang tahu nama resto kita gitu kan. Jadi dengan kalau misalnya kita bikin promo kayak gitu, nanti si resto kita tuh bisa muncul di beranda depan. Karena menurut aku GoFood tuh sistem acaknya cukup adil, jadi kayak kita tuh pasti bakal kebagian gitu masuk di halaman depannya gitu, nggak yang di belakang-belakang. Jadi kalau misalnya orang scroll tuh pasti kelihatan gitu resto kita. Kenapa waktu pertama kali buka tuh belum ada yang pesan? Itu wajar banget sih, karena orang-orang juga belum tahu nama resto kita, itu yang pertama. Terus kedua, kalau misalnya orang nemuin resto kita pun pasti mereka masih ragu untuk beli karena mungkin kita belum ada ratingnya, atau ya kita masih baru, masih kurang meyakinkan lah ya. Makanya aku saranin tadi kita coba sering-sering bikin promo supaya masuk gitu di halaman promo, karena pasti ada aja sih orang yang akan coba beli. Nah, nanti dari sekian banyak orang yang udah beli di resto kita, mereka kan akan kasih rating. Nah, kalau misalnya rating kita bagus kan, meskipun orang nggak tahu nama resto kita, tapi dia lihat rating kita bagus, pasti akan adalah orang yang pengen cobain gitu, karena kelihatan ratingnya bagus, kayaknya ini meyakinkan gitu restonya. Kalau misalnya untuk di awal-awal sih, mendingan kita lebih berfokus untuk bikin produk yang sebagus mungkin dengan kualitas yang sama. Dan kualitas yang sama ini tuh bukan cuma soal rasanya doang ya, tapi kayak kebersihannya, terus kecepatan kita masaknya, nyiapinnya gitu, supaya orang-orang yang nanti misalnya beli di resto kita tuh mereka bakal puas dan ngasih rating yang bagus gitu. Dari Kak Husaifah, jadi antara kita sama driver tuh nggak ngelakuin transaksi apa-apa ya, jadi kita sama driver tuh cuma tuker-tukeran kode, kayak kode OTP lah gitu, 4 angka gitu, buat drivernya itu masukin di HP dia, jadi kayak buat dia konfirmasi kalau dia udah sampai dan udah terima gitu loh orderannya. Oke teman-teman, aku shoot pakai HP aja ya karena baterai kameranya pas banget habis. Kurang lebih sih kayaknya segitu aja yang bisa aku jawab dari pertanyaan teman-teman, karena yang lain
pertanyaannya agak mirip-mirip udah aku jawab gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang lain lagi, teman-teman bisa langsung tanyain aja di kolom komen. Nanti aku akan coba untuk jawab. Atau mungkin teman-teman juga mau share pengalaman teman-teman berjualan di GoFood seperti apa, bisa juga tulis di kolom komen. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe channel aku ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah! Semangat ya teman-teman jualannya.